yang calon peserta beberapa minggu, beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu. Terus kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak, yang kurang lebih bisa dikategorikan sama. Terus kita jawab di sini karena sepertinya itu lebih hands on. Sepertinya itu daripada teoritis ngajarin, oh maka ini begini, maka nyusunnya gini harus gini, gitu ya, teori. Kalau mau teori nanti pas konsultasi bisa diskusi lebih jauh. Tapi kalau kita bicara tentang questionnaire, kelebihan dari questionnaire ini adalah teman-teman bisa tanya benar-benar spesifik dengan kasus yang sedang dihadapi seperti apa, kesulitannya apa, dan dibahas untuk bahan pembelajaran buat semua orang. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicara bahan pembelajaran untuk semua orang seperti itu, berbagi itu merupakan suatu hal yang membuat walaupun satu pertanyaan dijawab, tapi pasti banyak dari teman-teman yang juga punya permasalahan yang sama, bisa jadi seperti itu. Jadi daripada jawab untuk satu orang, disebar untuk rame-rame. Kalau sekali lagi, kalau misalnya teman-teman berminat untuk lebih detail tentang usaha segala macam dan sebagainya gitu, ingin mengembangkan, ingin scale up, ingin memperbesar usaha segala macam, silahkan bisa diskusi, kontak Mbak Ulfa. Nanti disusun set waktu kalau misalnya memang mau butuh pembiayaan. Nanti dari kita bisa dengan saya, bisa dengan Mas Anggoro, bisa dengan tim kita yang lain diskusinya. Tetapi bukan diskusi kalau Anda baru wacana. Enggak, kita nggak terima wacana. Kita terima kalau misalnya teman-teman udah punya bisnis atau baru mau mulai bisnis tapi udah punya hitungannya segala macam lengkap, ngobrol, yuk untuk pembiayaan. Tapi kalau masih angan-angan, mau apa ya? Aduh Mas, saya butuh ide, diskusi dong Mas. Nggak ada cerita, nggak. Ya, ini pastiin bahwa what do you want, udah jelas, udah ngitung, udah riset segala macam. Nah kita ngobrol. Wah nggak ada biaya, nggak ada modal nih, atau susah modal segala macam. Baik Anda punya katakanlah kolateral atau tidak, kolateral itu jaminan atau tidak. Kalau punya jaminan akan nolong banget. Kalau nggak punya pun bisa dibantu. Ngomong sama kita. Sekali lagi, bukan buat yang baru wacana di kepalanya, angan-angan, bukan gitu ya teman-teman. Ya kalau gitu ngajak diskusi gitu bayar. Mas Anggoro tuh nggak murah loh gitu loh sejamnya ya. Tapi kalau misalnya memang sudah butuh pembiayaan, sudah lengkap segala macam, dibantuin, dan bayarnya berapa Mas? Nggak bayar. Bayarnya nanti saat sudah berhasil tembus, duitnya keluar, baru kita hitung-hitungan potong-potongan di situ dengan perjanjian di awal. Jadi nggak ada beban, nggak ada resiko. Bukan kita minta bayaran dulu, nggak. Ya, kita bantuin sampai apa? Sampai turun duit. Nah, setelah turun duit baru kita potong sesuai dengan perjanjian awal nantinya. Seperti itu. Clean and clear. Ya, sekali lagi nggak terima wacana. Jadi itu bagian yang lain, bukan di pembiayaan. Ya, teman-teman. Kira-kira gitu. Mbak Ula. Jadi kenapa disebut coaching seminar itu karena itu. Ya. Oke, jadi Ulfa bisa menarik kesimpulan sesuatu hal yang menarik ya biasanya dari webinar-webinar yang kita lihat di luar sana. Biasanya kan kita diberi teori, tapi di Coachinarnya Narapati Institute kita itu bisa sekian curhat gitu ya Pak Kir ya jadi ya. Oke, biar nggak Iya. lama-lama, Ulfa langsung mau sambut nih mentor kita malam hari ini, Mas Anggoro Ibnu. Ulfa pastikan udah join Zoom-nya ya. Selamat malam Mas Anggoro. Malam, Mbak Ulfa. Suara saya jelas, Mbak Ulfa? Jelas, Mas. Sangat jelas. Oke. Eh, nanti Ulfa yang akan bantu share screen berarti ya, Mas Anggora ya? Oke. Oke. Bentar, izin untuk share screen sebentar. Oke. Apakah layarnya Ulfa udah terlihat jelas, teman-teman? Boleh dibantu confirm? Udah terlihat Sudah, ya? sudah. Oke, baik. Silakan Mas Anggoro dan Pak Kirdi. Kirdi, halo? Ya, halo. Ya, Itu ada bunyi oke. apa ya? Baik, silakan dibantu untuk dimulai Pak Kirdi. Ya, ada bunyi-bunyian tadi. Mas Baik. Anggoro, silakan. Ya. Oke.
Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat datang, selamat malam. Semoga dalam kondisi sehat, selamat, sejahtera selalu. Ya, sejahtera itu bisa dibagi-bagi menjadi sejahtera finansial, sejahtera kesehatan, sejahtera ini dan lain sebagainya. Ya, saya sumpahin semuanya sejahtera, semuanya sehat dan dalam kondisi yang siap untuk naik kelas. Naik kelas dalam hal apa? Dalam hal kesejahteraan, dalam hal keilmuan, dalam hal berbagai macam lah. Ya, ya. Em, Seperti biasa di Coachinar masalah mengenai pendanaan, pembiayaan yang berhubungan dengan modal untuk investasi gitu. Kita berdua, yaitu saya Firly Putra dan yang berikutnya adalah Mas Anggoro. Mas Anggoro, apa kabar? Baik, Mas Firdi, apa kabar? Ini kayaknya kita berdua sama nih Mas, hitam-hitam semua nih. Iya, betul. Blazer hitam, ini hitam sama persis kita kayaknya nih. Iya. Wah, cuman apa namanya Mas Anggoro ini maco sekali ya, dengan brewoknya segala macam ini. Ahlan wa sahlan, masya Allah. Waalaikumsalam, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ahlul jannah, masya Allah. Khair, khair ya. Amin. Hai, hai. Oke, teman-teman semuanya, gini. Nomor satu, syarat untuk bisa jadi orang yang kreatif, yang kemudian inovatif, dan kemudian bisa selalu nyari jalan, sukses segala macam gitu ya. Kayak Mas Anggoro ini contohnya apa? Nomor satu, gila Bapak Ibu. Saya nggak akan bilang, oh harus ulet, harus tahan banting, harus tahan puasa. Enggak, nomor satu, gila. Kenapa gila gitu? Kalau misalnya kita masih di zaman sekarang ini, masih mikir yang biasa-biasa aja, masih mikir yang kayak zaman bapak-bapak kita, semua harus harus begini, harus begini, nggak bikin terobosan baru, nggak bikin sesuatu yang sifatnya apa namanya nggak kepikiran orang sebelumnya, atau ini boleh nggak ya? Masih ini bisa nggak ya? Berasa nggak ya? Ini aja, saya mau kasih tahu, bukan zamannya lagi, teman-teman semuanya. Model pembiayaan ini pun sebetulnya muncul dari karya yang pertama kali sebetulnya ide brilian itu muncul dari Mas Anggoro. Serius, kalau teman-teman nanti ada yang di sini yang bisnisnya mau dibantu, bisnisnya mau lebih didorong untuk scale up, untuk membesar gitu, dan kebetulan start kita bareng-bareng ya dengan Mas Anggoro, dengan saya gitu, teman-teman akan lihat bahwa metodenya Mas Anggoro itu luar biasa. Ya, jadi metodenya itu tetap pakai banking, ya, tetap pakai banking, tetapi cara pendekatannya, approach-nya segala macam itu beda dan masih legal, bukan sesuatu kita nggak melakukan sesuatu yang ilegal, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman masih di sini yang merasa bahwa, Mas, ada nggak selain bank, Mas? Gitu, saya akan jawab. Untuk saat ini saya dan Mas Anggoro handle satu persatu, yaitu bank, pakai banking dulu. Kenapa? Tadi saya mendingan saklek di depan. Nomor satu, kalau teman-teman baru masih ngawang-ngawang, masih belum kepikir bisnisnya apa, belum jangan kontak kita dulu, dijadiin dulu, dibikin hitung-hitungannya dulu, dipastiin dulu, udah ada tempatnya, butuh berapa segala macam, confirm, baru kemudian kita jalan. Ya, karena apa? Karena nggak bisa kita kita waktu kita cukup terbatas juga gitu untuk diskusi-diskusi yang belum jelas gitu loh. Tapi kalau udah jelas, dengan senang hati kita bantu. Yuk, kita ngobrol produktif. Itu satu. Kedua, kalau misalnya teman-teman masih berpikir bahwa, waduh, bang jangan dulu deh gitu. Itu hak teman-teman bahwa misalnya ada masalah dengan riba, masalah dengan satu dan lain hal yang hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya misalnya halal haram segala macam dengan perbankan, ya jangan dulu. Kenapa? Saat ini kami masih menggunakan tools-nya, instrumen finansialnya adalah banking. Ya, mungkin suatu hari nanti ada non banking juga, mungkin suatu hari nanti. Ya, tetapi saat ini kita bicara dengan banking karena itu sistem yang bisa kita jalani dengan benar. Karena banyak orang sebetulnya bisa dapat pembiayaan dari bank, tapi nggak sadar aja atau nggak ngerti caranya. Sementara ada hack gitu ya yang bisa dilakukan oleh sahabat kita Mas Anggoro dengan sangat baik. Sehingga ini saatnya ada cara di mana teman-teman yang mengalami kesulitan untuk bankable, untuk kemudian masuk ke sistem perbankan, untuk masalah jaminan segala macam bisa dibantu. Yuk, kerjain bareng, kerjain bareng. Sekali lagi, kita nggak minta apapun di awal. Kita nggak minta. Jadi kalau pikir, oke, kalau gratisan gini biasanya ada sesuatunya nih di belakangnya nih. Kita nggak akan tutup-tutupin. Kami ada biaya profesionalitas, pasti ada. Tapi di belakang saat Anda sudah terima duit, bukan di depan. Ya Mas Anggoro ya? Ya, betul Mas Firdi. Jadi kita memang poin pertamanya adalah tujuan utamanya teman-teman bisa mendapatkan pembiayaan. Dari situ setelah dapat proven baru kita charge. Seperti itulah kurang lebih mekanismenya Mas Firdi.
Oke, baik. Terima kasih Mas Anggoro. Jadi teman-teman, sekali lagi, yuk buat yang benar-benar punya bisnis atau baru mau punya bisnis tapi sudah ready semuanya, penghitungannya, RAB segala macam, dan beneran niat untuk jalanin bisnis, punya waktu dan punya kapabilitas untuk itu, maju, yuk bisnis. Ya, kita mengencourage teman-teman yang mau menjalankan usaha, start dari UMKM, ayo start dari UMKM. Teman-teman semuanya, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu memang memberikan pemasukan besar buat Indonesia. Kita bicara misalnya Pertamina, kita bicara misalnya PLN, kita bisa PLN sih termasuk pelayanan juga, tapi Pertamina, terus kemudian BUMN, bank-bank Himbara segala macam itu memang memberikan masukan besar buat pemerintah Indonesia. Tapi sadar nggak, UMKM yang membuat seluruh rakyat Indonesia itu bisa floating, bisa bertahan hidup ketika kita sedang mengalami bencana seperti COVID misalnya. So, saya mengencourage teman-teman untuk memulai bisnis, mulai usaha, selama Anda beneran niat, selama Anda beneran sudah tahu, selama beneran Anda sudah melakukan riset. Tanpa panjang lebar, kita masuk ke menu. Ulfa, tolong berikutnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang Terapat Institute, sekali lagi, kita ada lembaga yang mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, coaching online seperti ini, dan juga melakukan berbagai macam support bagaimana yang hubungannya dengan, katakanlah hubungannya dengan universitas, sekolah, dan sebagainya. Ya, ada fungsi riset, ada fungsi mapping, dan ada fungsi untuk coaching maupun training kepada publik, komunitas, UMKM, dan koperasi. Nah, kalau kita masuk ke inti permasalahan pertanyaan, ada teman-teman yang nanya nih, masuk ke kita. Saya ingin meningkatkan omset hingga ke seluruh provinsi Indonesia. Ya, maksudnya meningkatkan omset dari mungkin ya seluruh provinsi Indonesia. Saat ini strategi yang dilakukan adalah sebatas promosi lewat Instagram, relasi teman ke teman, dan Facebook. Juga rutin sharing ide lewat Zoom ke beberapa calon partner. Nah, apa saja tips praktis dan efektif yang bisa dilakukan untuk memperoleh jangkauan penjualan secara nasional, khususnya dengan keterbatasan channel promosi yang saya miliki sekarang? Waduh, Mbak Ulfa, ini kayaknya lebih cocok ke seminar saya yang penjualan kali ya kalau bagian ini. Intinya gini, ini saya izin jelasin ya, Mas Anggoro ya, kali bagian ini. Kalau yang masalah penjualan kayaknya Mas Anggoro jangan turun tangan dulu, kan yang namanya pakar itu yang harus hubungannya dengan ini apa namanya lebih. Ya, monggo Mas Firdi. Oke, untuk tips praktis dan efektifnya adalah di peningkatan di dalam penetrasi sosial medianya. Ada berbagai macam tools untuk peningkatan penetrasi sosial media, dari tools-tools yang untuk skala UMKM sampai skalanya untuk perusahaan menengah dan besar, ya, medium and big enterprise. Ya, kalau saran saya mulai pakai tools-tools seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan oleh teman kita ini sebetulnya untuk meningkatkan omset itu 3. Nomor 1 tadi menggunakan, ada suara yang bocor kayaknya Mbak Ulfa. Dari mana ya ini? Oke, baik. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang penetrasi, gitu ya, penetrasi pasar, yang bisa dilakukan adalah dengan berbagai macam tools untuk melakukan penetrasi pasar dan melalui tools-tools sosial media itu ada, itu banyak di pasar banyak, dari yang gratis sampai yang berbayar. Tentu saja yang pasti yang berbayar lebih efektif karena memang berbayar. Honor rego kalau bahasa Jermannya kayak gitu, ya. Nah, kalau kita bicara tentang tools-tools itu bisa digunakan, juga bisa menggunakan Google Analytics. Itu yang praktis dilakukan untuk memperluas jangkauan penjualan, untuk melihat apakah promonya saat ini sudah efektif atau belum, dan sebagainya. Jadi dashboard penjualan. Sepertinya model dengan seperti itu. Nah, kalau sudah mau meningkatkan dengan udah tahu strateginya, baru masuk ke model pembiayaan. Karena jangan dibalik. Jangan punya modal dulu terus mau bisnis apa. Jangan. Teman-teman semuanya, bisnis apa dulu, baru Anda cari pembiayaannya. Nomor 1 itu loh prinsipnya. Ya, ya teman-teman ya, ingat ya. Kalau Anda mau mulai bisnis, bukan gini, kalau saya punya modal, saya mau bisnis, oh come on. Nggak gitu modelnya. Modelnya adalah, lu mikir lu pingin bisnis apa dulu, jelas dulu, di kepalanya jelas, tuangkan dalam bentuk coret-coretan, bikin RAB-nya, strategi pemasaran gimana, baru cari duitnya. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Banyak orang di luar sana melakukan kesalahan fatal. Dengan cara apa? Nanti kalau saya punya modal, saya mau bisnis, nggak akan pernah dapat modal. Percaya saya, susah. Kalaupun dapat modal, Anda kan bingung. Tiba-tiba dapat duit 5 miliar gitu. Mau ngapain ya?
Akhirnya 5 miliar itu akan habis. Apa? Dipinjemin orang-orang yang tadinya nggak ada saat Anda susah, tiba-tiba muncul pinjam duit. Yang kita tahu kalau kita mau tarik balik, nggak akan pernah balik itu duit. Ya, oke, teman-teman. Kita berikutnya ya, Mbak Ulfa. Berikutnya Mbak Ulfa. Oke, saya sedang mencoba berjualan produk digital, tapi masih bingung soal permodalan. Kira-kira apa saja salam permodalan biayanya terjangkau, tapi tetap efektif untuk memulai atau mengembangkan bisnis produk digital? Saran permodalan yang biayanya terjangkau. Modal itu kan biaya ya. Oke, teman-teman. Gini, sekali lagi, eh, saya cuma mau bilang, mengembangkan bisnis produk digital itu adalah bentuk permodalan yang sangat murah. Bahkan beberapa dari Anda itu nggak butuh modal gitu loh. Ya, bisa bikin apa? Produk digital itu seperti apa contohnya? Apakah produknya sifatnya digital ataukah dijual secara digital? Kan pertanyaannya itu. Kalau misalnya yang paling keluar ongkos tuh katanya yang dijual secara digital karena harus modal dulu, beli dulu ke Cina lewat Alibaba, AliExpress segala macam gitu misalnya. Jawabannya nggak juga. Sekarang ada yang namanya misalnya istilahnya apa ya namanya? Titip. Mbak Ulfa, apa itu namanya kalau misalnya kita ambil barang dari orang terus langsung jualan, terus orang yang kirim langsung? Dropship, Pak. Ah ya, dropshipper. Jadi dropshipper. Wah, itu ahlinya Mbak Ulfa nih. Soalnya yang harusnya ngomong ini Mbak Ulfa, bukan saya nih. Dropshipper, ya, dropship. Yaitu di mana barang-barang itu nggak di kita. Barang-barang itu tetap di distributor dan kita bantu jualan, nanti kita dapat fee. Konsepnya kayak gitu. Itu aja nggak butuh modal sebetulnya. Kalau Anda memang mau modal, punya modal, ya beli barang yang unik-unik dari Cina sana, gitu. Misal bisa lewat online, melihatnya, ngeceknya, tapi beli atau datang langsung ke Guangzhou, ke Shenzhen, kayak gitu. Xiamen segala macam kayak gitu dan beli cari barangnya terus pulang ke Indonesia jual barangnya bisa kayak gitu ya tapi kan butuh modal kalau yang itu ya besar tapi yang nggak butuh modal tadi pakai dropshipper ya atau produk digital jual apa ibu jual apa pelatihan training segala macam buat teman-teman yang mau jualan produk segala macam hubungin Mbak Ulfa kita punya banyak produk-produk dan saat ini kita jualan juga memanfaatkan afiliasi memanfaatkan mitra-mitra penjualan hubungin kita lewat Mbak Ulfa ya. Kalau masih bingung kayak gitu, jangan cari yang modal gede dulu. Sekali lagi, buat ini yang tanya, kalau di awal Anda langsung cari modal gede, pakai modal gede, bisnis zaman sekarang nggak kayak gitu modelnya. Anda bisa start dari bisnis kecil, start small, ya, think big, start small, act now. Berpikirlah besar, mulai apa namanya dari kecil-kecil jangan langsung mulai dari besar kalau anda kita bukan anak anda mungkin bukan anaknya konglomerat gitu ya saat ini tapi anda bisa mulai dari kecil kalau anda nggak bersedia mulai dari kecil ya apa yang anda punya ya kan uang belum punya sebanyak itu waktu juga ya terbatas sosok apa enak tenaga ya berikan waktu anda tenaga oke. Di awal bisnis semua orang harus mencurahkan pikiran, tenaga, waktu dan lain sebagainya. Sekali lagi pupuk terbaik buat sebuah tempat pertanian adalah langkah kaki petaninya. Oke, yuk Mbak Ulfa berikutnya. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang nggak stabil, mungkin nggak mulai usaha dari nol. Oke, Em, Mas Anggoro. Kalau kalau menurut saya ya, Mas Ya, Anggoro ya, mulai usaha dari nol itu nggak mungkin. Maksudnya dari nol nggak mungkin itu nggak, ya tetap keluar 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 modal buat ngobrol di coffee shop gitu loh. ya, Modal betul. kuota, nggak nol-nol banget. Ya 0, sekian iyalah, tapi nggak nol. What do you think, Mas? Intinya sih gini, memulai bisnis itu bukan berdasarkan situasi ekonomi atau apapun. Intinya memulai bisnis itu adalah dari keyakinan kita, persiapan kita, dan lingkungan kita. Kita udah bisa memulai atau belum. Kalau lingkungan itu bukan berarti ekonomi, tapi lebih ke ekosistem yang ada itu untuk menunjang bisnisnya udah cukup apa belum. Seperti itu sih Mas Kirby. Gitu kayak contoh misalnya mau jualan digital kayak tadi, tapi wawasan kita terhadap digitalnya masih kurang, ya itu belum tepat gitu. Jadi intinya bukan dari situasi ekonomi global, tapi justru dari kesiapan mental kita, terus kesiapan kita bikin ekosistemnya. Seperti itulah contohnya Mas Kirby kurang lebih. Soalnya kalau misalnya nunggu kesiapan ekonomi global, kayaknya nggak akan mulai-mulai ya, Mas. Betul, betul. Karena ekonomi global itu tidak akan pernah mendukung kalau dilihat dari seperti itu untuk berbisnis gitu. Jadi
ekonomi global misalnya. Pada saat sebagai contoh, saya bangun bisnis, satu bisnis itu pas lagi COVID gitu. Dan COVID bukan berarti tentang kesehatan ya, tapi bisnis yang tidak ada hubungan dengan kesehatan dan itu tetap tetap maju aja. Ya, Seperti itu Mas. buktinya ada aja orang yang ketika COVID buka bisnis, ada yang bangkrut, ada yang lanjut terus juga ya, Mas Anggora ya. Betul, betul. Karena kestabilan bisnis kita itu bukan berdasarkan ekonomi dunia, tapi tingkat adaptasi kita justru. Jadi kalau ekonomi lagi turun, adaptasi kita kayak gimana? Tingkat ekonomi lagi naik ya, kita juga harus beradaptasi gitu ya. Jadi intinya balik lagi ke diri kita masing-masing. Jadi tidak ada hubungannya dengan ekonomi masyarakat lah gitu. Itu bahwa ada kalau misalnya ada orang nih sekarang situasi ekonomi global lagi nggak bagus, kita jangan bisnis, terus ngapain gitu. Kan pertanyaan selanjutnya harusnya itu gitu. Jadi kerja juga susah gitu. Jadi intinya semua keadaan eksternal itu tidak bisa dijadikan faktor kita memulai mau ngapain. Seperti itu sih. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman memulai bisnis dan apakah saat ini sudah punya bisnis dan mau scale up, nomor satu sadarin bahwa waktu tidur Anda akan berkurang, pikiran Anda akan tambah ruwet, tangan Anda nggak akan selalu bersih. Itu intinya. Ya, belajar untuk terima bahwa kalau mungkin kita bukan orang yang paling duitnya paling banyak, mungkin kita bukan orang yang paling kreatif atau paling pintar, tapi jangan izinkan orang lain lebih rajin daripada Anda. Intinya itu, ya, capek. Jadi kalau ada yang bilang bahwa wah enak ya bisnis mas, gitu, ya Anda lihatnya sekarang, Anda lihat Mas Anggoro sekarang, lihatnya saya sekarang, gitu. Kok Anda nggak lihat berapa belas tahun yang lalu waktu mulai, gitu? Waktu Mas Anggoro masih terjerat hutang gitu. Eh kalau misalnya wah pingin jadi kayak Mas Anggoro, udah punya duit, udah bisnisnya jalan segala macam. Nah iya sekarang kalau misalnya di antara teman-teman pernah tahu salah satu partner saya yang lain namanya Bosman Mardigo gitu ya. Wah enak ya Bosman segala macam dan sebagainya punya ini punya itu segala macam. Iya sekarang. Lu kagak tahu dulu nangisnya gimana ya. Ya. Jadi, tapi yang satu hal yang saya lihat dari orang-orang ini, Bosman, Mas Anggoro, ada yang lain segala macam itu, ketika melakukan sesuatu, mereka nggak nyerah ketika mengalami naik turunnya bisnis, kehidupan segala macam. Mereka nggak pakai alasan bahwa kemudian, oh bisnis global lagi turun, oh Indonesia ekonomi memang turun, iya turun, iya iya iya. Tapi kita dikasih akal untuk mikir gimana supaya kita tetap bisa floating, tetap bisa ngapung dan maju gitu loh. Oke, Mbak Ulfa, apa namanya next berikutnya. Intinya kalau buat saya pribadi nggak bisa mulai usaha dari nol, nggak nol banget, sedikit ya nol nggak. Nol itu termasuk duit, apalagi itu nggak apa, pengetahuan ya, cari riset, diskusi dengan orang, ngobrol. Mbak Ulfa, Oke, berikutnya. sebelum lanjut, Bapak mohon izin untuk motong. Nanti ada beberapa pertanyaan yang nyusul karena baru ada yang beberapa yang ngisi di Google Form. Oh, oke. Oke, itu aja. Terus Pak Ulfa mau menanggapin ini deh, Pak. Sebenarnya pertanyaan ini kayak kondisi ekonomi masyarakat yang sedang nggak stabil. Kalau dilihat ya, kemarin beberapa hari yang lalu, nggak tahu ya lewat di FYP Bapak atau enggak, itu lagi rame orang-orang berbondong-bondong bahkan antri untuk beli emas di saat ada isu bahwa harga emas naik. Bapak tahu itu nggak? Ini kalau gue jawab nanti hubungannya dengan ekonomi makro nih. Mau gue jawab apa enggak nih? Jadi enggak maksud Ulfa dalam artian bahwasanya kalau kita melihat atau menganggap Indonesia itu ekonomi sedang nggak stabil, sebenarnya nggak stabil, nggak banget sih, cuma banyak ternyata masih orang-orang yang di luar sana itu ketika harga emas mahal justru antri gitu, artinya mereka ya nggak kekurangan banget lah gitu loh istilahnya. Oke, Ulfa mau next Oke. di pertanyaan selanjutnya. Sambil Oke. pertanyaan selanjutnya sambil saya jawab, ada 2 poin tentang hal ini. Satu, ya, bahwa di luar sana masih banyak masyarakat Indonesia yang punya duit. Karena yang kehajar dengan kondisi ekonomi sekarang adalah yang menengah. Yang atas, karena mereka punya uang sudah lebih dari cukup, mereka bisa memutar bisnis lebih besar. Contoh apa? Contoh ada pernah tahu kopi sejuta jiwa nggak? Mbak Ulfa tahu sejuta jiwa nggak, Mbak? Halo, Mbak Ulfa? Eh, nggak tahu, Pak.
Kopi sejuta jiwa itu yang warna merah terus pakai Oh, motor gitu. yang di pinggiran itu ya Pak ya? Betul. Ya, pinggiran Oh itu yang ya, warna merah. tahu tahu tahu. Ah. Nah, pertanyaan saya simpel. Sejuta jiwa itu menggerogoti apa namanya? Jualannya masyarakat menengah bawah loh. Tahu Starling nggak? Starbucks keliling. Halo, dengar suara saya kah? Iya, Halo, halo. Tahu, Ya. Mas. halo. Iya, tahu kok Pak. Tahu Nah, tahu. itu dihajar oleh segmen pasarnya, diambil segmen pasarnya oleh kopi sejuta jiwa. Yang di belakangnya adalah janji jiwa. Gitu. Nah, kenapa? Karena yang punya duit banyak ini mulai masuk merambah ke pasarnya menengah yang ke bawah. Gitu. Jadi kelas menengah yang punya duit mau bisnis itu udah nggak bisa. Jadi kelas menengah itu mengecil. Sehingga yang ketika emas itu naik, yang masih punya duit mana? Kelas atas dan menengah tapi yang bagian atas. Ya, menengah ke bawah nggak akan beli. Menengah atas itu masih beli. Nah, tetapi sadari juga bahwa kemudian harga emas itu nggak bertahan di atas. Harga emas itu sempat naik ya, terus kemudian sempat turun lagi, ngedrop lagi segala macam. Sadar nggak teman-teman bahwa ini juga permainan, bahwa ada juga yang mainin emas itu gitu loh. Ya, begitu latah kita beli 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 dengan harga tinggi, ya dia dapat harga tinggi, kemudian dijual dilepas lagi dengan harganya turun, diserok lagi sama dia emasnya. Nah, hati-hati dengan permainan-permainan kayak gini. Ini permainan kelas atas dan kelas besar. Nggak semua orang paham permainan seperti ini. Jadi intinya standarnya jangan sampai gampang terpengaruh oleh apapun yang sedang ngetren. Sementara di Indonesia ini kan banyak sekali orang-orang yang gampang banget terpengaruh oleh tren. Bahaya, ya. Oke, berikutnya kita pertanyaannya. Kalau model bisnis saya masih di bawah 15 juta, gimana saya yang tepat untuk membagi keuangan bisnisnya? Oke. Gini. Kalau masih di bawah 15 juta itu nggak kecil loh, istilahnya gitu loh. Ya, 15 juta itu nggak kecil gitu. Kalau misalnya untuk beberapa lapisan masyarakat 15 juta itu lumayan untuk bikin misalnya apa cilok, cireng segala macam itu 15 juta cukup, lebih malah gitu bisa bikin beberapa gerobak gitu ya. Nah, eh, sehingga kita harus tahu dulu nih produknya ini apa ya. Produknya apa? Kalau produknya memang harganya 15 juta, ya memang agak susah ya. Berarti Anda cuma punya satu produk untuk dijual. Atau misalnya 15 juta ini adalah dipakai untuk jualan berupa branding, iklan. Sementara produknya misalnya dropshipper gitu misalnya. Atau produknya adalah disediakan oleh teman kita, kita ngambil dari teman, kita nggak harus bayar di depan. Ya tentu saja ini bisa jadi efektif. Yang harus dilihat adalah bagaimana cara untuk promonya seperti itu. Nah, tapi pengeluaran yang harus diprioritaskan tahap awal yaitu nomor satu adalah pastikan uang modal nggak kemudian dikonsumsi. Itu nomor satu. Prioritasnya tetap satu itu. Sisihkan uang modal ya supaya apa bisa sustain muter lagi. Sekali lagi saya nggak tahu produknya, tetapi konsep dasar adalah uang modal nggak boleh dipakai untuk dikonsumsi pribadi dan harus dipisahkan di awal. Yang boleh dikonsumsi yang diambil adalah uang yang memang net profit bersih. Dan net profit itu setelah dipotong juga dari untung, ada uang untuk pengembangan modal. Jadi usaha berikutnya nanti modalnya naik jumlahnya, kita bisa jual barang lebih banyak atau exposure-nya lebih besar. Kurang lebih kayak gitu. Ini masih tentang promosi, karena permodalan, kalau mau tanya ke Mas Anggoro, ini ke expertise Mas Anggoro, kita perlu lebih detail nih, teman-teman butuh modal berapa sih sebetulnya? Ya, butuh modal berapa? Kalau modalnya besar, itu untuk apa? Nah, itu baru kita bicara tentang Mas Anggoro. Gimana? Atau masalah yang sedang dihadapi, Mas, BI checking saya hitam, Mas. Apa yang perlu dilakukan? Nah, itu nanti urusan Mas Anggoro. Mas, di sini BI checkingnya baik-baik semua nih. Tanya dong. Ya, yang susah-susah kenapa dong gitu ya? Yang tentang duit gitu loh. Mas, saya nggak bisa dapat duit dari bank. Ya, kenapa nggak dapat duit dari banknya? Gitu. Misalnya, oh saya BI checkingnya hitam. Nah, itu nanti Mas Anggoro jelasin tuh. Ya, next Mbak Ulfa. Mbak Ulfa, halo. Nah, saya ingin mengembangin usaha, tapi masih ragu buat ambil pinjaman modal. Ada nggak cara lain agar bisa maju tanpa utang dulu? Mas Anggoro mau memberikan ekspertisnya, Mas? Eh, boleh. Jadi intinya gini sih, tidak ada perusahaan besar atau tidak ada orang yang sukses tanpa berhutang. Hutang itu baik pada saat hutang itu produktif. Kalau perusahaan tidak punya hutang, itu juga tidak ada valuasinya jadinya. Kenapa? Karena
dilihat sebagai kalau dari apa ya, konsultan bisnis yang besar, pada saat melihat perusahaan ini tidak ada hutang, berarti perusahaan ini tidak pernah mengambil resiko finansial program gitu. Jadi kenapa kita itu harus berhutang? Karena di situ menandakan dalam perencanaan kita matang. Kalau misalnya kita tidak berani berhutang, berarti kita masih takut terhadap perencanaan kita sendiri gitu. Secara konsep intinya sih seperti itu, Mas Kirby. Mungkin Mas Kirby Hmm. bisa lebih detailin. Enggak, ini menarik nih, Mas Anggoro. Jadi sebenarnya utang itu adalah sebuah tanda petik bisa dilihat bahwa selain wah lu nggak punya duit makanya ngutang gitu. Selain dilihat itu iya, mau punya duit atau Hmm. punya duit tapi nggak alokasi nggak ke situ gitu ya. Tapi juga Hmm. bisa dilihat bahwa artinya perencanaan kita diakui oleh lembaga resmi keuangan Iya, gitu ya. betul. Jadi contoh gini, misalnya ada dua orang mengajukan ke bank. Satu nih nggak pernah ngutang nih sama sekali, nggak pernah ngambil pinjaman bank, nggak pernah punya hutang lah ya ke instansi resmi OJK gitu, contoh kalau di Indonesia. Ada satu lagi, orang nih utangnya besar sekali, tapi lancar. Bank itu bakal lebih gampang memberikan ke orang-orang yang punya hutang tapi lancar daripada yang nggak pernah berhutang. Itu fakta itu. Kenapa? Karena bank bakal melihat bahwa, oh ini orang berarti pertama punya integritas terhadap hutang. Yang kedua, tidak pernah gagal bayar hutang, berarti orang ini memiliki perencanaan yang matang dan berani mengambil risiko terhadap usaha atau bahkan konsumsinya sendiri gitu. Even sebenarnya hutang konsumtif itu bukan berarti tidak baik, tapi hutang konsumtif itu bakal dilihat oleh perbankan khususnya itu sebagai manajemen keuangan yang lebih detail. Sebagai contoh gini, misalnya saya punya uang 500 juta gitu. Dingin nih, 500 juta ini dingin. Terus 500 juta ini saya juga butuh mobil di suatu momen yang sama. Banyak orang yang memiliki cara perencanaan keuangan itu dengan cara apa? Oh ya udah saya beli 500 juta cash deh. Seperti itu. Mobil 500 juta cash maksud saya begitu. Nah, tapi apa? Akhirnya dia kehilangan eh, valuasi keuangan dia 500 juta. Kenapa? Mobil itu kan mengalami depresiasi. Dia mengalami penurunan kekayaan. Tapi ada orang lagi atau saya misalnya punya 500 juta tapi saya juga butuh mobil. Saya akan berpikir gimana caranya. Saya bisa meningkatkan 500 juta saya tapi saya dapat mobil. Caranya gimana? Saya mencari nih, misalnya leasing mobil kira-kira yang saya mau berapa? Misalnya oh Fortuner misalnya 50 juta. Saya keluarin misalnya DP 1 juta, cicilan 10 juta. Saya harus mencari dengan modal 400 juta, karena 100 juta saya pakai buat DP, 400 juta bisa menghasilkan minimal membayar cicilan tersebut. Gitu. Kenapa? Karena pada saat mobil Fortuner ini lunas atau mobil yang saya cicil ini lunas, saya tetap memiliki 500 juta. Yang kedua, saya mendapatkan penambahan pemasukan. Kenapa? Cicilan saya sudah nggak ada. Itu perencanaan keuangan yang paling disukai sama bank. Seperti itu. Walaupun dengan konteks mobil saya yang tadinya saya bisa beli cash 500 juta, itu jadi lebih mahal karena leasing. Itu satu. Beda cerita pada saat saya punya uang dingin 1 miliar. Terus tiba-tiba 1 miliar ini itu uang dingin yang hasil dari usaha atau hasil dari tabungan. Lalu memang saya pengen belikan mobil dan ini tidak mengganggu keuangan apapun gitu loh. Nah itu beda konsep. Gitu. Seperti itu Mas. Hmm. Jadi sebetulnya ini bukan berarti bahwa teman-teman yang kemudian punya duit 500 juta, terus kita mengencourage untuk beli mobil 500 juta gitu dengan cara berhutang, nggak Enggak gitu juga, juga. enggak juga. Nah, ini contoh, itu tadi contoh loh, contohnya Mas Anggoro. Intinya sebetulnya, kalau contoh yang lain mungkin gini ya Mas Anggoro ya, kalau Anda mau buat bisnis dan modal 500 juta, sebetulnya modal 100 jutanya dipakai duit sendiri, 400 jutanya utang bank untuk Ya, modal bisnis yang produktif gitu ya. iya betul. Karena artinya Anda 400 juta yang cash nanti lainnya itu masih bisa buat pengembangan bisnis lainnya terus pinjam lagi karena Iya, putaran pinjamannya bagus. Bank suka gitu ya. betul. Betul. Intinya selalu membuat uang bekerja buat Anda lah. Jadi ya itu tadi. Dengan kita memutar 400 jutanya untuk membayar cicilan si mobil, itu Anda sudah membuat uang bekerja untuk Anda seperti itu.
Itu kata-kata yang saya sering dengar dulu di bukunya Robert Kiyosaki itu, Mas. Oh gitu ya. Membiarkan uang bekerja buat kita, gitu ya. Iya, Nggak apa-apa, dan itu emang benar itu. emang harus dilakukan Mas Firdi. Itu benar, sangat benar gitu. Cuman kan banyak orang mikir gimana ya caranya ya membuat orang apa bisa bekerja buat kita gitu ya. Iya. Jadi pertanyaan banyak orang sebetulnya. Ya, oke. Ini kayaknya oke, berikutnya Mbak Ulfa, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Saya udah keluar modal, tapi saya belum baik juga. Gimana cara ngukur apakah sini worth dilanjutin atau perlu putar arah? Oke, sekarang pertanyaannya adalah masalahnya dicari tahu dulu, bos, gitu ya. Misalnya ini saya jawab aja sebentar. Ada pertanyaan lain yang bagus, gitu ya. Eh, ada apa namanya? Ada yang nanya, apakah bisnis ini layak dilanjutin apa enggak? Saya kasih tahu sesuatu. Di dunia ini, nggak cuma di Indonesia ya, di dunia ini banyak sekali cerita bahwa orang ketika bisnis sudah mentok, dia geser ke bisnis lain dan dia sukses. Itu ada. Ya, oh jadi harus geser mas. Tunggu dulu, sabar dulu. Ya, di dunia ini ada cerita juga dan basisnya sekali lagi kisah nyata bahwa ada orang yang kemudian bisnis udah mentok, udah hancur-hancuran, udah oh pokoknya hidup segan mati tak mau, tapi dia pertahanin terus dan tiba-tiba momennya berubah, bisnisnya yang tadi yang ditekuni lama itu akhirnya naik daun. Itu ada. Kalau saya minta teman-teman cari di Google, Anda akan nemu dari dua sudut pandang itu. Jadi yang mana mas harusnya? Nggak ada harusnya. Maka saya bilang tadi kalau Anda mau sukses, Anda harus jadi orang gila. Orang gila itu nggak bisa berpikiran bahwa harusnya begini atau harusnya begitu. Enggak. Anda mau yang mana? Sudah dihitung belum? Kalau misalnya sekarang bisnisnya di stop, ya putar balik, putar arah, itu Anda sudah ngitung putar arahnya mau kemana enggak? Sudah dihitung enggak? Ya, kalau cuma keputusan harusnya putar arah nih, apa? Udah putar arah dulu, enggak apa-apa, boleh, boleh. Tapi tolong jangan nyalahin siapa-siapa saat kemudian Anda ketemu sebuah penghalang yang di mana penghalangnya ini kemudian Anda nggak kuat terus bilang, wih gara-gara saya putar arah terus nanti mulai cari kambing hitam, kambing hijau, kambing biru terserah lah, gitu ya. Ya kita berdua kambing nih kayaknya Mas Anggoro hitam, kita yang hitam dua-duanya gitu ya. Jadi pertanyaan ini buat saya gitu tergantung kesiapan Anda untuk putar arah. Siap nggak? Beneran mau nggak? Feelingnya gimana? Gitu. Atau mau lanjut terus? Tapi Anda pikir, benar-benar memberikan waktu untuk mikirin gimana caranya, langkah berikutnya, apa strategi yang belum dicoba apa. Dan itu semua tercatat. Itulah gunanya kenapa melakukan segala sesuatu itu harus tercatat, teman-teman. Ya, oke, kurang lebih itu. Yang ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya karena masuknya nggak lewat baru masuk pertanyaannya. Ini kayaknya buat Mas Anggoro banget nih, yang canggih nih jawabnya. Ada dari Pak Agus Widodo. Saya udah coba mengajukan KUR BRI, tapi ternyata kira-kira ya, Sorry Mas Firdi, saya sudah mengajukan KUR BRI. mengajukan KUR BRI, tapi ternyata nggak memenuhi syarat. Tidak Nah, memenuhi syarat. betul. Kira-kira ada nggak alternatif cara lain buat mendapatkan modal usaha yang lebih realistis untuk pemula? What do you think nih Mas? Oke, oh ini ya di chat ya. Nah, ya Sebentar. dicek. Oke. Pertama, tidak memenuhi syaratnya yang tidak terpenuhi apa? Itu dulu saya harus tahu. Karena gini, KUR itu salah satu produk yang cukup fleksibel dan dinamis untuk KUR ya gitu. Cuma untuk komoditas yang jatuhnya memang tergolong dalam UMKM kalau di undang-undang pemerintah gitu. Jadi contoh misalnya kita punya franchise jus gitu, minuman-minuman jus yang ada di Indomaret, yang di depan-depan itu yang ada pakai but-but itu cocok dengan KUR. Kenapa? Karena bunganya tergolong rendah gitu. Dan biasanya kalau dari memang forecasting atau perencanaan bisnisnya bagus, terus dari laporan keuangan bisnisnya bagus, itu biasanya malah tanpa aset dikasih KUR-nya gitu. Nah, cuma
kenapa KUR sering menjadi pilihan yang pilihan di awal? Karena apa? Karena KUR itu sebenarnya gampang sekali pencairannya, cuma tidak fairnya adalah kadang kalau kita harus pakai asetnya penilaian 2M, tetap cairnya mungkin around 500 juta gitu kalau KUR. Itu tidak fair KUR, minusnya KUR. Tapi ya itu harus dilihat dulu dari pertama, produk yang Bapak jual itu apa. Lalu yang nomor dua, komoditas yang Bapak jual itu termasuk tidak dalam undang-undang UMKM. Ini kalau kita lihat dari persyaratan objek bisnisnya. Tapi kalau misalnya dilihat dari ternyata persyaratan yang gagal itu dari subjektifnya, itu yang mau pinjaman apapun bakal gagal. Kenapa? Karena subjek atau orang yang peminjamnya itu memang harus lolos gitu. Mau KUR, mau program apapun itu syarat untuk subjeknya itu atau syarat untuk orangnya itu sama semua gitu, Mas Girdi. Jadi ini tidak memenuhi syaratnya karena apa dulu gitu. Oke. Ini sepertinya Pak Agusnya ada di bersama kita. Mungkin Pak Agus mau open mic, Pak. Untuk Mas Anggoro tuh tanya tadi, alasannya syaratnya nggak diterima itu kenapa? Coba. Halo Pak Atau Agus. mungkin bisa dari chat. Dari chat boleh, dari ngobrol langsung boleh Pak Agus, silakan. Karena kalau nggak memenuhi syaratnya itu kita perlu tahu. Karena kalau misalnya BI checkingnya hitam, kita masih bisa berbuat sesuatu, Pak. Masih ada, dan cara itu legal, bukan cara ilegal. Ya, jadi Atau syaratnya sebenarnya gini, intinya apapun masalahnya, kalau cuma tidak memenuhi syarat pasti semuanya bisa diupayakan lah. Walaupun itu dari komoditasnya gitu. Jadi ini cuma masalah kemasan, Mas Kirdi pasti. Halo, Halo, iya Pak Agus, selamat malam. selamat malam. Terima kasih untuk responnya. Iya, Mohon silakan maaf, Pak saya Agus. kurang detail tadi untuk menjabarkan pertanyaannya. Jadi, Ya, saya sebenarnya sudah mencoba mengajukannya itu via sales langsung dari BRI, orang salesnya. oke. Jadi yang saya dapatkan informasinya adalah KUR itu hanya bisa diberikan bagi mereka yang sudah memiliki usaha awal. Oke, Jadi ada aset yang bisa dijadikan sebagai jaminan. oke. Nah, tapi yang saya butuhkan itu adalah justru modal untuk memulai usaha. Nah, Oh, itu dia pertanyaannya. Jadi KUR oke. ini akhirnya bisa dijadikan modal tambahan, bukan modal awal usaha. Jadinya kayaknya begitu. Iya, iya, iya. Oke, Paham, terima Pak kasih. Agus. Ya, Terima kasih. Oke, saya langsung izin jawab ya Mas Kirdi ya. monggo silakan Mas. Iya, jadi intinya seperti ini. Intinya semua pinjaman bank yang sifatnya adalah pinjaman usaha itu tidak akan pernah untuk modal usaha awal. Pasti. Kenapa? Karena bank itu tidak akan melihat bisnis, tidak akan mau bergambling bahwa bisnis ini bakal jalan apa enggak gitu. Makanya saya tadi bilang, kenapa butuh laporan keuangan terhadap bisnis ini ya? Karena dengan adanya laporan keuangan berarti bisnis ini bisa berjalan. Cuma jangan kecil hati Pak Agus, intinya saya bisa membuat suatu kemasan seakan bisnis Bapak sudah berjalan. Itu. Dengan KUR juga saya bisa, dengan pinjaman yang nanti alternatif pun saya bisa. Memang ada beberapa yang harus kita kemas, kasar katanya bukan membohongi ya, tapi lebih ke bagaimana bank itu melihat bahwa memang bisnisnya Pak Agus itu seakan sudah berjalan gitu Pak Agus. Jadi cuma tinggal dikemas bagaimana bisnis ini sudah berjalan. Nah, caranya gimana? Cara yang pasti harus ada putaran uang. Itu yang pertama. Bagaimana cara supaya rekening itu bisa punya putaran uang? Kita harus create seakan punya putaran uang. Gitu. Nah, apakah butuh modal? Tidak. Karena itu cuma contoh misalnya Pak Agus sekarang memiliki uang dingin misalnya 5 juta. Diputar 5 jutanya itu. Seperti itu Pak Agus. Jadi ada caranya, mungkin lebih detail nanti kita dalam topik selanjutnya. Intinya hanya tinggal perlu ganti kemasan Pak Agus. Antara kalau misalnya syaratnya adalah supaya bisnis berjalan, itu cuma dua. Pak Agus punya putaran di rekening, yang kedua punya
landasan hukum dari usaha tersebut. Contoh misalnya PT atau CV, yaitu wajib lah gitu. Seperti itu Mas Firdi Oke, dan Pak Agus. oke. Jadi gitu Pak Gus, kurang lebih Iya. perlu perlu adanya kalau punya toko ya tokonya ada dulu gitu ya. Kalaupun tokonya baru mulai itu bisa di makanya kita butuh waktu juga misalnya 3 bulan atau 6 bulan tergantung kesiapan bisnisnya, tergantung modal yang mau dibutuhkan dan sebagainya. Memang ada waktu gitu loh, nggak bisa sakjet saknyet gitu, tiba-tiba pingin besok terus harus ada duitnya besok itu nggak bisa. Kita tetap karena kita legal sistem bankingnya segala macam kecuali pinjamnya pinjol ya, pinjol ilegal lagi gitu, itu beda lagi gitu. Kurang lebih gitu Pak Agus Baik, jawabannya. ya. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin yang mau scale up bisnisnya butuh modal lebih lanjut, kondisinya seperti apa? Kalau ada mau share, mau cerita, ada lainnya? Mungkin tambahan Mas Firdi sedikit, mungkin untuk Pak Agus karena memang masuk dalam klasifikasi yang bisa kita bantu, mungkin bisa masuk dalam tahapan selanjutnya ya Mas Firdi, nanti bisa kontak Mbak Ulfa. Iya, kayaknya gitu. Jadi lebih lebih bisa apa namanya tajam juga buat teman-teman ya. Hmm. Hmm. Oke, em, ada di sini yang mungkin saat ini sekali lagi sudah punya bisnis kecil-kecilan gitu, atau khawatir yang pinjam. Oh, Mas Anggoro, kalau ini pertanyaan saya sih gitu ya, berdasarkan eh, mengingat zaman dulu, zaman-zaman waktu awal mulai bisnis gitu ya, mau scale up bisnis itu, kebanyakan orang tuh nggak berani pinjam bank karena sebetulnya mereka itu takut bahwa bisnisnya itu bisa nanti menghasilkan dan cukup nggak untuk bayar angsurannya gitu. Karena sekarang aja kayaknya untungnya pas-pasan, cuman cukup untuk uang rumah nih, uang di rumah, uang dapur gitu. Kalau kayak gitu gimana Mas? Kira-kira karena pas-pasan pingin scale up tapi khawatir nggak bisa duit yang didapat walaupun udah scale up bisnisnya kan banyak tuh Mas. Ya, Warung digedein, ternyata setelah gede warungnya jumlah pelanggannya nggak membesar, dia tetap sebetulnya nggak berkurang juga, tapi jadi kayak sedikit karena warungnya sekarang besar, dulu kecil, kelihatan penuh, ya, sekarang nggak kelihatan penuh, gimana tuh Mas? ya. Pertama gini, intinya dalam meminjam permodalan itu ada namanya grace period. Grace period itu di mana bisnis kita itu mengalami pospon produksi atau pospon pemasukan lah. Itu kan kalau inti gini dulu, misalnya warung kecil punya pemasukan misalnya 10 juta, mungkin 1 juta kali ya warung kecil. Terus kita butuh modal misalnya 20 juta nih dengan harapan pemasukannya jadi 5 juta. Bayar cicilannya misalnya 2 juta, misalnya seperti itu ya. Ini simulasi angka aja. Nah, bagaimana supaya kita bisa langsung turnover bayar? Itu jangan pinjamnya 20 juta, pinjamnya itu 25 juta. Jadi kita punya punya lebihan 5 juta untuk membayar grace period di mana masih dalam masa transisi menarik pelanggan. Seperti itu Mas Giri. Itu cara cara apa ya? Cara normal lah, cara umum. Ada cara kedua, bagaimana caranya? Itu begini, pada saat mau SQL ini, itu harus punya database atau data lah. Kenapa sih kita harus memperbesar? Gitu. Contoh misalnya, barang kita sering habis nih, sering habis duluan. Jadi buka warung bakso dari jam 9 sampai jam 12 sudah selalu habis. Ini kayaknya, tapi udah selalu habis, masih banyak pelanggan yang ngantri datang segala macam. Nah, ini kita mau expand deh modal kita supaya bisa jualan bahan bakunya itu muat untuk sampai jam 5 misalnya. Nah, itu harus punya database. Kayak contoh seperti ini. Pada saat kita udah bahannya habis, itu kita misalnya bikin antrian. Ini cara cara masih umum, bikin antrian. Misalnya antrian pada saat awal buka kita bikin antrian 50. Ternyata baru laku semua nih 50 antrian. Ternyata baru 20 udah habis, 30-nya itu sebagai database gitu. Nah, pada saat buka 30 orang ini butuh modal berapa? Itu dari contoh perencanaan lah. Misalnya butuhnya 10 juta, ya kita pinjam 15 juta balik ke cara awal, ada grace periodnya. Seperti itu.
Nah, itu cara kedua. Cara ketiga adalah pinjam pinjamnya itu sekalian besar sekali. Jadi grace period, lalu modal modal Excel-nya, modal eskalasinya. Lalu satu lagi apa? Satu lagi itu pada saat kalau misalnya kita pakai aset, itu buat take over aset pada saat aset ini macet. Itu ada. Cuma itu agak sedikit, bukan ilegal, tapi itu cara belakang. Kenapa? Karena pada saat aset ini nanti masuk ke dalam hasil macet, itu kita bisa negosiasi ulang ke, ke pihak bank untuk men-take over balik atau restruct seperti itu. Sampai titik di mana penghasilan yang kita mau atau yang kita harapkan bisa sesuai. Seperti itu, Mas Firdi. Sekedar nambahin aja untuk Pak Agus dan teman-teman yang lain gitu ya. Banyak orang tuh mikirnya kalau misalnya punya warung, terus mau ngembangin bisnis, entah punya warung, punya peternakan, punya percetakan, punya tambak dan sebagainya. Banyak orang di luar sana itu terpikir ketika mau ngedein bisnis, mereka cuman mikir ngedein dari fisiknya aja ya Mas Anggoro ya. Padahal ngedein bisnis itu kan nggak cuma fisik. Kalau Anda mau ngedein lahan pertanian, Anda mau ngedein peternakan, Anda mau ngedein apa namanya tambak misalnya, Anda mau ngedein restoran. Jangan lupa kalau tadinya restoran itu berupa warung kecil dan warung ini selalu penuh dan makanya ingin diperbesar. Kalau Anda perbesar, jumlah orangnya belum tentu langsung membesar. Sehingga yang perlu harus dipikirin adalah Anda perlu memikirkan brandingnya, bayar influencernya, biar kali ini orangnya nggak cuman yang setiap hari yang datang 100 tadinya. Kemudian Anda perbesar nih warungnya cukup untuk 300 orang. Yang datang masih 100, Pak, Ibu. Gitu loh. Teman-teman perlu berpikir gimana caranya untuk mengundang yang tambahan 200 lagi. Dan itu sifatnya tanda petik software gitu loh. Software atau istilahnya humanware gitu lah ya. Jadi mikirnya itu juga promonya gimana dan itu harus dimasukkan dalam dana pinjaman. Jadi jangan-jangan pinjamannya tadi yang disebut Mas Anggoro 20 juta gitu ya untuk pembesaran fisik. Kemudian scale up ya membesarkan. Dan kemudian tambah 5 juta lagi buat grace period untuk bayar selama belum naik ke angka optimal untuk bisa bayar angsuran. Tapi mungkin Anda ternyata setelah ngitung-ngitung harus memasang iklan di Google, Google Ads, pasang iklan di IG, IG Ads, di TikTok, bikin bayar influencer dan sebagainya, ternyata mungkin pinjaman Anda total jadinya harusnya 35 juta. Nah, itu jangan miss. Banyak sekali, bukan cuma sekali dua kali nih. Pengalaman kita ya Mas Anggoro ya. Banyak sekali orang nggak ngitung itu. Pas sudah diskusi sama kita, baru kelihatan, oh iya ya belum dihitung. Tadinya dia merasa pinjaman 200 juta cukup. Ternyata pinjamannya harus 350 juta. Gitu, ternyata. Ya. Dan itu bukan digede-gedein gitu loh. Memang Anda butuh itu dan Anda tadinya nggak ngitung. Itu perlu dipikirin. Ya teman-teman, itu bukan faktor gampang lah, jangan gampang-gampangin. Apalagi kalau Anda berpartner, jangan pernah gampangin. Rusaknya sebuah hubungan dalam bisnis itu bukan karena bisnis. Rusaknya hubungan dalam bisnis karena Anda tidak jelas dalam berbisnis. Hitung-hitungannya. Saat Anda untung gimana, saat Anda rugi gimana. Biasanya ngomongnya tuh, udahlah bro kita bisnis bareng yuk. Karena nanti kalau untung kita bebelah, rugi gampang lah nanti. Nah, gampang lah nanti itu yang bikin Anda itu berantem. Bukan bisnisnya. Bisnis cuma jadi kambing hitam gitu loh. Ya, kurang lebih gitu. Ada lagi mungkin apa namanya? Mbak Ulfa ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Halo Mbak Ulfa, ada pertanyaan lain kah dari teman-teman yang lain? Sejauh ini pertanyaan terakhir sama pertanyaan dari Pak Agus tadi. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari teman-teman. Boleh banget, mumpung masih ada 1 menit lagi. Yuk kita manfaatkan waktunya. Teman-teman, gini loh ya. Tolong tulis di kolom chat. Siapa di antara teman Anda yang ingin dalam hidupnya Anda sukses? Yuk, chat, tulis. Ini doa loh ya. Siapa yang di antara Anda ingin dalam hidupnya sukses? Sukses finansial, sukses religius, sukses relasi, sukses segala macam. Yuk, anggap aja doa lah. Tulis di kolom chat Anda. Anggap itu adalah doa yang diaminkan saat ini bersama-sama oleh semuanya orang. Silakan tulis di kolom chat. Siapa aja yang mau. Siapa yang nulis ini kan diaminkan oleh sekian banyak orang nih. Ya, mungkin oleh 15 orang lah. Gitu. Oke, kita aminkan bareng-bareng ya, amin. Gitu ya. Nah, salah satu syarat buat Anda sukses itu adalah sekali lagi tadi gila.
Jangan jadi orang biasa-biasa aja. Kalau Anda ada pertanyaan mengganggu yang terkait pembiayaan, ngomong, tanya aja, dare gitu. Ya, gini, di antara teman-teman sini pasti ada yang dengerin, oh iya, iya, cuma dapat ilmu ya, nggak apa-apa buat itu. Tapi di antara teman-teman di sini ada yang memang lagi mulai bisnis, atau bisnis sudah jalan tapi ingin dibesarkan, atau bahkan belum mulai bisnis tapi ingin berbisnis. Tanya tentang pembiayaan, mumpung ahlinya ada di sini. Dan ini ahlinya bukan ahli yang sifatnya dosen gitu ya. Ini praktisi loh, yang sudah membuktikan bahwa dia berhasil mengeluarkan hutang dari perusahaan keluarganya, eh, terbelit hutang dan kemudian bisa jalan. Ada nggak yang mau nanya? Apapun yang mengganggu kan? Mungkin tambahan spiritual sedikit, Om Girdi. Gimana? Jadi dalam berbisnis itu yang paling penting itu adalah cara berdoa yang benar. Kebanyakan kita kalau berdoa itu, ya Allah, saya cuma butuh pemasukan 50 juta aja buat bayar utang nih, ada 20 juta atau 30 juta atau 40 juta. Atau ya Tuhan bagi yang non-muslim gitu. Nah, sedikit dirubah. Kalau kita berbicara nominal kepada Tuhan atau Allah, jangan dikecil-kecilin. Gitu. Jadi kalau berdoa, ya Allah, kirimkanlah bukakanlah rezeki saya yang banyak, sehingga saya bisa memberikan rezeki ke orang. Seperti itu aja sih, Mas Abdi. Ya, ya. Itu ngubah mental lumayan besar. Iya, ya. Kalau kita bicara tentang kondisi pikiran bawah sadar manusia, kata-katanya Mas Anggoro ini jauh sangat tepat gitu loh, istilahnya ya. Kenapa? Coba bayangkan kalau kita mikir, ya Tuhan, ya Allah, apa namanya, saya butuh duit pemasukan 50 juta aja. Soalnya saya udah utang ya Allah 40 juta, saya mau bayar utang 4 bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta, jadi 5 bulan udah lunas. Dan berikutnya saya punya 50 juta, tabungan bisa 30 juta, uang hidup 20 juta misalnya gitu. Itu sama dengan membatasi uang masuk ke kita gitu. Mas, tapi kan mimpi juga harus ada batasnya. Iya, tapi Sang Maha Pencipta nggak ada batasnya, Bos. Jadi minta aja misalnya memang Anda ingin punya tabungan, saya punya tiap bulan bersih 200 juta gitu. Udah bayar utang segala macam. Ya minta gitu loh. Tapi nomor satu. Yang nomor dua adalah Anda kuat mental, Bos. Jangan kemudian berdoa, ya Allah berikan 200 juta. Terus kemudian kata-kata di belakang kepala ngomong kayak gini, 200 juta dari mana, dul. Nah, ngimpi, udahlah, miskin-miskin aja gitu. Terus kita ngomongin itu sendiri, gak akan jadi gitu loh. Ya, pede aja. Dia tuh, Mas Anggoro. Ya, pede banget dia. Ya, udah terbukti soalnya ya, Mas ya. Udah terbukti. Bukan Ya, terbukti saya, terbukti bahwa Tuhan itu selalu melihat doa kita. Jadi kalau dan cuma doa minta 50 juta, kalau Allahnya lagi good mood dikasih 50 juta. Tapi kalau lagi bad mood kadang-kadang 30. Sayang, mendingan minta 1 triliun. Jadi kalau lagi bad mood seenggaknya 800 miliar. Gitu. Well, I like the way you say it, bro. Loh, Iya. enggak teman-teman, logika dasar aja deh, logika dasar ya. Ada dua analogi nih yang ingin saya bilang. Anda mentarget misalnya lagi ada bisnis nih, bikin restoran misalnya. Anda target masukan sebulan tuh 50 juta deh. Pokoknya saya bisa untung, bisa balik modal segala macam gitu pelan-pelan gitu 50 juta gitu. Ternyata kadang-kadang 40 juta, kadang 30 juta, kadang 60 juta lebih, kadang 50 juta, kadang 40 juta lagi gitu. Kan sekitar itu ya, karena punya target 50 juta gitu. Loh, kalau gitu tanggung-tanggung amat targetnya kenapa nggak 200 juta aja? Sehingga kita mikirnya juga cara datengin 200 juta gimana gitu loh. Itu satu. Kedua, buat teman-teman yang mau mulai bisnis, terus takut mulai bisnis nanti bisa nggak laku nggak segala macam. Kalau Anda cuma mulai terus didiemin, dijarno aja gitu, didiemin gitu, ya iya nggak dapet gitu. Tapi kalau Anda mikir strateginya gimana, datengin orang segala macam, gini deh logikanya. Tahu cicak nggak teman-teman? Ya, tahu cicak. Cicak itu makannya apa? Mostly nyamuk. Cicak tuh nggak punya sayap loh. Tapi tetap dapat rezeki aja makan nyamuk kan. Ya, coba pikirin baik-baik dua hal itu, gitu ya. Itu menutup menutup kalimat saya untuk perjumpaan kita malam hari ini. Tetapi sekali lagi, teman-teman, buat Anda yang sudah mau mulai bisnis, sudah punya bisnis dan mau scale up segala macam, kontak Mbak Ulfa untuk bisa diskusi. Nah, ini di antara dalam ruangan ini nanti setelah kita selesai, Mbak Ulfa akan menutup buat semuanya. Tapi ada beberapa orang
beberapa orang yang tetap tinggal di dalam ruangan ini karena sudah ada janji dengan kita untuk dibantu scaling up bisnisnya, gitu ya. Jadi apa namanya? eh eh, jadi nanti begitu Anda keluar, ada beberapa orang yang akan tetap stay di ruangan ini untuk sesi lanjutan karena sudah memang sudah apa namanya, sudah ada janjian untuk udah nyerahin dokumen ke kita segala macam dan udah siap untuk udah ada RAB-nya sekarang udah lengkap bukan awal karena pertama-tama Anda harus melengkapi dokumen dulu ya, RAB bisnisnya apa segala macam, udah perjanjian sejarah bisnisnya gimana udah harus lahir. Nah, sudah ada beberapa orang ya yang seperti itu ya. Nah, apa namanya, kalau misalnya sudah selesai nanti, tolong orang-orang yang memang apa namanya kita sudah janjian di awal, jangan keluar dulu ya. Oke, saya serahkan pada Mbak Ulfa. Terima kasih buat semuanya. Saya dan Mas Anggoro tetap di ruangan ini bersama teman-teman yang memang udah janjian tadi. Monggo Mbak Ulfa, silakan lanjut. Oke, terima kasih Pak Kirdi, Mas Anggoro. Materinya hari ini luar biasa banget. Apalagi tadi ada studi kasus real langsung dari Pak Agus. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan sih sebenarnya, tapi mohon maaf banget dari Kak Dewi Marlina. Mungkin kita jawab di next event kita ya, Kak Dewi. Nanti kita akan kabarin ketika ada event mengenai pembiayaan. Oke, Ulfa mau memberikan pengumuman nih. Ini event terdekat kita. Event untuk di tanggal 18 Juni, yaitu mengenai atasi konflik tim. Kunci kerjasama yang tim yang harmonis. Jadi buat teman-teman jangan lupa daftar, linknya sama ya, link pendaftarannya sama, jadi kalian nggak perlu bingung untuk pendaftarannya, jadi linknya sama seperti link kemarin, jadi kalian isi formnya aja, atau kalau kalian ingin ikut sesi zoomnya aja, tidak usah isi form konsultasi, tapi kalau kalian benar-benar mau konsultasi, mau curhat, silakan curahkan di link Google Formnya. Mungkin itu aja, saya ucapin terima kasih Pak Kirdi, Mas Anggoro atas waktunya dan atas ilmunya juga, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah join malam ini. Ufa mohon maaf mewakili tim Narapati, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan untuk yang stay, minta tolong ditunggu bentar. Dan untuk teman-teman silakan akhiri untuk Zoom-nya. Terima kasih.